Sekarang tuh banyak cowok-cowok yang nggak jelas gitu loh. Buat orang tua gue dari besar sampai gede, disekolahin, dikuliahin, make up gue harganya mahal, skincare gue mahal, perawatan gue mahal. Masa ada cowok datang ngajak hidup susah, gue bisa balikin. Ya kan? Dihidupin orang tua gue mahal. Masa ada cowok tiba ngajak susah? Itu cowok yang ngajak hidup susah emang dari kecil nggak disekolahin. Pernikahan itu adalah ibadah terlama. Iya dong. Jaminannya surga. Jaminannya surga, betul. Dan itu tuh nggak ada jalan muter balik, lurus terus aja. Mau lu endingnya cerai, mau apa ya udah lu lurus. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Maria Teguh. Bocah Ahmad dong. Dan gue Bocah Ahmad dengan kacamata andalan gue. Anjay, welcome back to season 4 Halo Hati. Halo Besti. Kira kita comeback lagi nih Cium. Setelah beberapa minggu kita nggak tayang loh. Iya nggak tayang ya? Dari season 3 ada beberapa minggu kita nggak tayang. Gara-gara kan lo mau ke Ghana kan? Oh iya bener. Ya, udah ya, ini tuh pas season ini lo udah pulang kan? Udah pulang. Ini gue udah balik lagi, makanya gue agak iteman ya guys ya. Nah, sana, ceritain dong di Ghana gimana? Wah gokil, di sana seru banget. Seperti yang kalian lihat dari story-story gue. Sana gokil banget dan gue bawa oleh-oleh buat kita semua. Banyak banget topik percintaan anak-anak Ghana yang harus kita bahas ini. Oh, kamu bawa salah satu yang harus kita bahas di Ghana, perbedaan fenomena split bill di sana sama Indonesia. Oh ada di sana? Ada. Emang kenapa split bill nah, kita bahas yang di Indonesia dulu kali kita bahas ya. Ya kan? Apa sih? Tapi emang split bill tuh lumayan kontroversi loh di nggak hanya di Indonesia aja ya maksud gue, tapi emang cukup menjadi kesan yang tidak baik gitu. Sebenarnya menurut gue fan-fan aja split bill. Menurut gue itu fan-fan aja, tapi gue menemukan, kan gue sering lihat juga kan fenomena split bill. Sebenarnya menurut gue split bill itu sangat fine. Oke. Asalkan semua dengan porsinya masing-masing. Dengan kondisi laki-laki, kalau lo mengajak perempuan pergi, ya lo pastikan lo menanggung dia lah. Maksudnya lo udah punya andil nih. Gue mau ngajak lo keluar, gue mau ngajak lo pergi. Ya pasti lo jangan cuma ngajaknya doang. Pastikan lo bisa menjaga dia. Di luar ngasih dia makan. Lo ngajak dia nonton, dia bayarin nonton. Lo udah punya uang tiketnya. Urusan nanti cewek itu mau bayar sendiri atau enggak, itu urusan nanti. Tapi lu ada gak sih ada keresahan gak kalau misalnya ceweknya yang bayar? Kalau gua tidak ada sama sekali, cewek bayar itu normal. Cuman kalau gua pribadi, gua lebih baik gua yang bayarin cewek. Oh gitu? Gua lebih baik gua yang bayarin cewek. Karena nggak tahu ya, mungkin ini gua atau enggak, ini sewajarnya. Karena menurut gua laki-laki itu harus bayar aja gitu loh. Mau itu, even kadang bukan pasangan, temen ya. Teman ya, menurut gue ya wanita itu kan diayomi gitu. Kita harus menjaga wanita ya, salah satunya dengan ya kita kasih dia makan. Gue punya kepuasan tersendiri, gue punya merasa diri gue sebagai laki-laki kalau gue bisa berapa nih. Oh pride karena. Oh pride iya, cuman nggak masalah juga kalau perempuan bayarin. Iya. Ya kan, cuman ya asalkan di porsi yang tepat aja sih menurut gue. Nah perbedaannya emang kalau di Ghana split bill seperti apa Cum? Jangan sono dong. Tadi kan buat masuk gitu maksudnya. Tadi kan dia bilang perbedaan split bill di Ghana sama di Indonesia. Ya emang apa bedanya? Sama-sama bayar kan? Iya sama-sama bayar. Kalau di Ghana mungkin lebih ke mereka nabung dulu sebulan, sama-sama nabung dari uang jajan dari orang tua mereka, sampai akhirnya nanti mereka jalan dan dari uang tabungan itu. Oh maksud lo sistem ekonomi di sana belum merdeka? Gue gak ngomong gitu. Fir. Baru pulang, Fir. Baru pulang. Pak. Tapi kan Indomie sana banyak. Oh, di sana banyak. Indomie kan punya Indonesia. Iya, betul. Cuman sana udah ada pabrik. Oh, di sana udah ada pabriknya. Udah ada pabrik Indomie. Lumayan suka ya, emang Indomie itu adalah selera semua umat ya. Sejuta umat, betul. Ya kita lanjut ke split bill aja ya, Fir ya. Kebetulan kan baru pulang nih. Ya kan? Bercanda mulu ya. Tapi emang iya, gue tuh nemuin beberapa fakta soalnya. Apa? Kayak di TikTok tuh lagi rame. Gue buka TikTok kali ya. Kita search split bill, siapa tahu keluar. Ada. Ya makanya gue buka. Yang heboh ini loh, dia bilang. Siapa tahu kita bisa jadi bahan obrolan kita. Ada. Split bill.
Nah, kalau kalian lihat, mungkin nanti videonya juga akan kita tunjukin ya, teman-teman editing minta tolong departemen. Jadi ada kemarin itu sempat viral split bill di mana ceweknya itu dicat sama si cowoknya, semua rentetan dia itu ngapain aja selama jalan. Kayak si ceweknya beli makan apa, terus minum segala macam, itu ternyata dihitung sama dia. Jadi pulang dia, jadi dia jalan nih berdua gitu kan. Terus pas nyampe rumah ceweknya tuh dicat sama si cowoknya, dia bilang gini, tadi kamu makan pesen ini sekian, minum sekian, ini segala macam. Terus tapi kalau parkir aku aja yang bayar. Terus ceweknya akhirnya nge-transferin dia plus sama seharga makanan semuanya. Jadi si cowoknya akhirnya dibayarin juga. Karena dia bilang, kesel. karena kesel. Ada nih aku bayarin aja sekalian yang punya kamu. Terus oh iya makasih ya, terus cowoknya tetap masih ngajak dia jalan kayak. Jadi kapan kita jalan lagi? Kalau itu udah cowok-cowok. Nah masalahnya gini Pak Tias ya. Toxic gak menurut lo tuh? Itu bukan toxic, emang cowoknya nggak beres aja. Sekarang tuh banyak cowok-cowok yang nggak jelas gitu loh. Maksud gua banyak cowok-cowok yang lu pengen memadu asmara, lu pengen jalan sama perempuan, tapi lu tidak punya kapasitas untuk menghidupi diri lu sendiri dulu. Diri lu sendiri aja lu nggak mampu. Tapi dia kan akhirnya jadi beban buat orang lain. Oh, tapi dia bayar buat billingnya dia cuma sebenarnya. Iya nggak bisa gitu dong. Lu ngajak jalan. Beda kalau gini, tapi mungkin ya Fir, ini ada satu fakta. Ini dari cerita teman-teman gue. Ada cowok-cowok yang kesel Fir. Jadi ada cewek dibayarin, nih cewek jadi nggak tahu diri. Jadi nggak tahu diri. Misalkan gue megang duit 500.000 misalkan. Gue megang duit 500.000, gue ngajak lu jalan. Kondisi lu tahu gue megang duit 500.000. Kita nonton habis 100, kita makan habis 100. Tiba-tiba nih cewek ini minta, kita jajan ini yuk yang 100.000 juga. Kita habisnya kesini yuk yang 100.000 juga. Tapi ceweknya nggak ada bayar. Ceweknya tuh kayak tahu duitnya 500.000 ya dihabisin sampai 500. Kan ada juga kan perempuan-perempuan kayak gitu kan. Ya kan, itu juga nggak baik menurut gua. Jadi menurut gua cowok lu tahu diri juga untuk ketika lu ngajak anak orang jalan, lu bertanggung jawab atas ajakannya. Nah perempuan, lu juga bisa bisa bekerja sama untuk menahan diri, nggak harus dibayarin terus kok, nggak harus yang ketika lo bayarin gue semena-mena gitu loh. Jam teman dibayarin semena-mena. Dan kalau misalkan cewek bayarin cowok, menurut gue itu normal, cewek gue juga suka bayarin gue. Cuman gue sebagai laki tuh kayak ya nggak mau aja gitu, nggak tahu gue kenapa. Makanya gue suka bingung ketika cowok-cowok suka dibayarin cewek tuh, kok mereka bisa ya? Apalagi di TikTok kan banyak kan yang nah gue bingung nih Fir, ini kayak penting deh Fir. Apa menjadi alasan, gue sering liat banget di TikTok, cewek ini baru putus sama cowoknya, terus di-share tuh, pas cowoknya minjem duit buat ini, cowoknya minta beliin ini, cowoknya ngutang sama dia segini, dia beliin motor cowoknya. Itu kenapa masih dipacarin cowok kayak gitu? Oh enggak, ini konteksnya dia masih pacaran apa dia udah putus? Masih pacaran. Pas udah putus terus baru dibahas gitu maksudnya? Iya, maksud gue selama pacaran tuh kenapa lo bisa segoblok itu? Ngebayarin cowok sebanyak ini? Ya tadi yang dibilang, goblok, tolol. Karena pada definisinya ketika orang lagi jatuh cinta itu tuh memang gak menggunakan logika. Rata-ratanya ya, kadang kita tuh suka tertipu daya sama buah pikir kita sendiri. Ya udah gue sayang, kayak gue misalnya, gue tuh pernah mengalami kejadian seperti itu. Jadi gue pacaran sama orang, nah si cowok gue ini kebetulan memang secara ekonomi tidak bagus gitu lah misalnya gitu kan, atau tidak bisa mumpuni apa yang gue punya gitu misalnya gitu. Dan ya udah gue provide dia gitu. Buat kenapa? Apa yang buat lo berpikir untuk gue ekonomi lo nggak bagus, tapi karena lo pacar gue provide lo cinta. Sayang. Itu lo goblok banget menurut gue. Karena iya. Fir, gue percaya satu hal Fir. Kalau misalkan lo, ini buat semua perempuan ya menurut gue ya. Kalau lu punya pasangan, lu mau serius sama dia, dan ekonomi dia benar-benar bobrok, mending nggak usah. Karena ketika ekonomi dia bobrok, dia berarti belum bisa bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Dan lu yang memprovide itu, lu tuh namanya bukan sayang, lu menimbulkan malas ke dia. Karena itu akan jadi kebiasaan. Karena ego laki-laki itu nggak bisa digituin. Pada faktanya ego seorang laki-laki itu nggak bisa gue duduk manis. Ekonomi gue nggak bagus, tapi ekonomi cewek gue bagus, cewek gue provide gue. Itu kalau ada cowok bisa hidup kayak gitu, itu lo cut dari awal. Karena lo akan selamanya ngidupin dia. Ego laki-laki nggak kayak gitu.
Ya pada faktanya kan, maksudnya gini, makanya kenapa kalau gue di posisi yang pada saat itu ya gue nge-provide dia dan segala macem, ya benar karena alasannya pasti simple banget. Ya gue sayang dan dia laki gue, kayak udahlah kalau emang kita mau jalan yang penting dia bisa ada buat gue. Makanya kenapa perempuan itu kan sebenarnya tuh aslinya gak minta apa-apa. Banyak kan perempuan dibilang matre, perempuan itu sebenarnya bukan bermaksud matre, kita realistis. Oke, bahasa kata kita realistis itu akan menjadi kayak ini hanya sekedar kamuflasenya kamuflasenya perempuan aja untuk bisa mintain itu, nggak kayak gitu sebenarnya konsepnya. Enggak, gue setuju nggak kayak gitu. Iya. Tapi karena sebenarnya yang kita mintakan pada aslinya itu bukanlah materi, bukanlah nominal uang, tapi sosok kehadiran. Ya kayak gue waktu itu gue sayang nih sama dia, terus gue tahu dia kalau misalnya mau ketemu sering itu dia nggak punya uang atau segala macam, jadi gue juga nggak bisa pacaran dengan sistem yang jarak jauh ataupun nggak ada sosoknya, nggak bisa barengan sama gue terus. Ya gue lebih milih untuk udah kamu jalan aja, nanti aku transfer uang bensin bla 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 segala macam gitu. Karena butuh itu kalau lu udah ngasih itu. Makanya sekarang akhirnya gue memilih untuk tidak dulu dan gue banyak menggunakan logika kan. Dan itu yang akhirnya karena perempuan juga serba salah sih Cum. Nih gue kasih tau serba salah perempuan ya. Sekarang tuh perempuan tuh serba salah. Kita terlalu pakai hati dikatain goblok, dan karena memang setolol itu perempuan kalau udah pakai hati, kita pakai logika terlalu dibilang serem. Orang insecure sama kita. Kan jadi serba salah gitu. Nih misalnya nih gue pacaran sama orang yang secara ekonominya tidak terlalu bagus misalnya kayak gitu ya. Terus ya udah oke, biar kita bisa sama-sama apa yang gue mau dapat dipenuhi, apa yang lo nggak bisa tapi lo bisa juga akhirnya tetap ikut serta di dalamnya. Ya udah gue provide deh gitu. Yang gue butuhkan apa yang gue butuhkan sosok. Yang lu butuhkan apa yang lu butuhkan materi nih. Ya udah gue punya itu, lu juga bisa ngasih sosok lu kalau lu gue kasih materi, berarti gitu kan. Udah nih sama-sama ketemu, ya udah jalan. Cuman lu sadar nggak dengan kayak gitu lu cuma jalan di tempat. Aslinya. Karena ketika lu seperti itu, lu tuh cuma saling melengkapi, bukan saling grow up. Lu cuma jalan di tempat aja menurut gue. Karena lu di zona nyaman, lu merasa lu dicukupi dengan kehadiran dia di zona nyaman merasa dicukupi soal ekonomi dia. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang, oh dia bisa ngehidupin gue, ya udah gue di sini aja. Makanya kenapa laki-laki kan dibilang imam. Imam itu kan bukan imam sholat aja. Imam itu kan bukan orang yang ngambil keputusan aja, bukan orang yang menentukan, bukan orang yang ACC lo pergi kapan. Tapi imam itu kan adalah orang yang memastikan dari atas sampai bawah lo terpenuhi. Memastikan dia ke depannya seperti apa, dia makan apa. Kalau gue menikah sama dia seperti apa, gue pergi sama dia nanti pulangnya bensin gue aman gak nganterin dia. Itu yang disebut imam. Kalau hadir seorang laki-laki dan di belakang gak ada seorang perempuan yang seperti lo bilang tadi, bensin lo sini gue bayarin, gojek lo sini gue bayarin. Bahkan sampai momen dimana ya udah kita nikah, ini ada duit 100 juta, lu datang ke orang tua gue bilang itu duit lo. Ada kan perempuan kayak gitu? Ada. Dan lo tau nggak, lo cuma memelihara pemalas yang akan terus jadi pemalas. Dan itu ke depan lo akan punya keturunan bagus kalau turunannya bisa jadi kayak lo. Nah itu nggak baik. Jadi menurut gue kalau dari awal seorang laki-laki udah dilihat tidak bisa bertanggung jawab oleh keputusan atas dirinya dan menuntut perempuan untuk menurunkan gaya hidupnya yang sudah dia nyaman semenjak dia belum ketemu laki-laki ini, itu udah red flag. Itu red flag. Karena sekarang tuh banyak banget nih laki-laki kayak gini. Aku nanti setelah nikah, aku maunya kamu jadi ibu rumah tangga. Oke, kata perempuannya, aku mau jadi ibu rumah tangga. Tapi nanti setelah jadi ibu rumah tangga, ceweknya bilang, aku dulu sebelum jadi ibu rumah tangga, aku gaji aku 20 juta. Kehidupan aku 10 juta. 10 juta aku nabung. Oh nggak bisa gitu. Aku cuma bisa ngasih kamu 2 juta. Aku cuma bisa ngasih kamu 2 juta. Karena apa? Lo yang bentuknya jadi kayak gitu. Lo yang dari awal ngebentuk laki-laki jadi kayak gitu. Makanya, tapi bener kata lo, perempuan serba salah. Iya makanya kan gue bilang sekarang. Jadi jangan kalian nih laki-laki juga ketika kayak gue itu di gue yang dulu ya, kejadian di gue yang dulu ya. Sekarang kan akhirnya gue bener-bener kayak kelihatannya sepiki itu sama laki-laki, sangat menggunakan logika banget. Terus kayak bener-bener kayak gue tuh ngelihat A sampai Z ya dulu. Bener-bener kayak ntar nih 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gue akan seperti apa sama si laki-laki ini.
Itu tuh jadi segitunya ya karena pengalaman. Jadi basically kalau lu ketemu perempuan-perempuan yang terlalu mandiri, terlalu independen, terlalu banyak mau dan bla 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 bla, itu karena dia bisa memenuhi dirinya dia sendiri, dan dia jadi kayak gitu karena sebelumnya dia sudah mencoba untuk menurunkan egonya, menurunkan gaya hidupnya, menurunkan segala-galanya untuk satu laki-laki yang katakanlah mau kondo lah ya kalau bahasanya zaman sekarang kayak gitu. Dan hasilnya jelek, hasilnya negatif. Makanya banyak perempuan-perempuan yang terlalu pakai logika, banyak perempuan-perempuan sekarang yang susah sekali untuk diterima. Ketika perempuan bilang gue maunya setara, gue maunya equal, gue maunya ya being realistis dan bla bla bla, laki-lakinya nggak nerima. Iya betul. Makanya kan gue pernah bilang di closingan season 3, kalau lo ketemu laki-laki yang juga tidak baik sama lo dari segi apapun itu, dia nggak punya keberanian dan dia nggak punya kepercayaan dirinya dia yang dalam terhadap dirinya dia untuk bisa bersanding sama lo, ya udah. Jangan lo nangisin, jangan lo nggak bisa move on atau apa, lo jangan naruh mahkota lo di bawah lagi. Betul. Pakai mahkota lo kembali, jangan lo turunkan mahkota lo. Itu kan maksud gua kemarin kan. Jadi sebenarnya ya kalau masalah split bill, gue nggak masalah untuk split bill. Cewek tuh nggak masalah sebenarnya untuk split bill. Kalau dari awalnya si cowok ini bilang, aku nggak bisa nih, aku cuma punya uang 500.000, kamu permintaannya sampai 800.000. Gimana kalau kita ketemu di tengah aja deh? Aku nggak bisa ngabisin banget sampai 500, tapi aku punya maksimal di 400. Kalau kamu ada di 800, boleh enggak? Kamu boleh di 600, tapi 200-nya kamu. Itu dibicarakan dari awal, ibaratnya seperti itu. Jadi gue nggak masalah. Jadi yang satu sama lain tuh nggak kena. Terbukaan kan? Iya, yang satu nggak kena dari segi pride, yang satu juga nggak kena dari segi dibilang materialistik atau harga diri gitu. Nggak ada yang kena nih dua-duanya. Itu tuh perlu ngobrol. Dan sekarang susah banget ketemu yang kayak gitu, Cum. Karena poin lo tadi bener, solusinya itu ngobrol dari awal. Cuman kadang laki-laki juga bangsatnya tuh terlalu egonya tinggi banget untuk masa gue ngomong gue cuman punya segini. Makanya gue selalu bilang nih abang-abang yang di rumah semuanya, kalau lu lagi deket sama cewek, lu punya pacar, terus dari awal lu kasih enak, dari awal lu paksain, gue ada nih, lu supply terus, nanti ketika lu lagi nggak ada, nih cewek bisa cabut. Karena cewek bakal mikir, kok lo beda sih, lu udah nggak sayang sama gue, padahal lu udah gali lubang tutup lubang. Karena dari awal udah salah. Makanya dari awal tapi itu khusus untuk perempuan-perempuan, gue disclaimer dulu nih. Itu khusus untuk perempuan-perempuan yang memang nggak mau dari awalnya berhubungan. Enggak, beda. Maksud gue gini, karena asli gue nggak kayak gini. Maksud gue gini. Kayak udah aja gitu. Maksud gue gini. Nih, gue kasih contoh misalnya gue ya. Gue deketin cewek. Gue tahu gaji gue sebulan tuh cuma 4 juta. Misalkan. Cuman setiap bulan gue jalan sama cewek ini ngabisin 7 juta. Ya kan? Gue ajak sini, gue jalan sana. Bulan keempat, utang gue udah di mana-mana. Dan gue masih ego nggak mau ngasih tahu cewek kejujurannya. Bulan kelima, otomatis gue hilang-hilangan dong. Cewek itu kan ngeliat apa? Lo berubah. Karena kan cewek itu nggak tahu faktanya. Ya kan? Makanya cowok tuh kalau lu dari awal mau deketin cewek, mulai lu melangkahkan kaki mau serius sama perempuan, kejujuran. Bener-bener. Kalau dari awal langkahnya udah bohong, karena cewek itu detail, bro. Parah. Cewek tuh detail banget, dia bisa ngelihat semuanya. Lu berubah sedikit, lu cuman, aduh gue pura-pura sakit deh biar, padahal lu gak ada duit nih, gue pura-pura sakit deh biar nanti nggak jalan. Dia tahu. Cewek tuh tahu. Karena dia bisa ngebaca lo, dia udah ngebaca ketika dia sakit dia begini, ketika dia urusan keluarga dia gini, atau enggak, aduh sorry nih aku gak bisa jalan, gue hari ini ada ketemu nganterin nyokap. Dia tahu jam-jam lo balas chat, kalau nganterin nyokap gue balas chatnya persekian. Cewek tuh tahu. Tapi dia kadang tuh nggak mau ngomong aja, tunggu lo ngomong. Makanya kalau lo deketin cewek, biar lo tidak habis duit lo nanti karena kesalahan lo, karena ego, tapi di tongkrongan dibilang lo miskin gara-gara cewek lo matre, padahal lo yang bangsat. Kemudian dari awal lo jujur. Gua adanya segini, gua bisa nge-provide lo segini. Nanti kalau ada lebih kita ke Starbucks ayo. Kalau nggak ada udah kita di rumahnya Netflix nggak apa-apa ya, makan pisang goreng. Gitu tuh hubungan kayak gitu enak banget. Menurut gue. Jadi nggak ada lagi kerusuhan di tengah-tengah hubungan gitu. Makanya lo nggak bisa gengsi kalau lo belum di sini, jangan gengsi. Jangan gengsi. Lebih baik lo turun gengsi lo dan lo naik bareng-bareng. Tadi tuh yang gue gak setuju kalau misalnya lo bilang biasanya cowok ini tuh nge-provide ceweknya sekian misalnya kayak gitu. Gue paham. Tiba-tiba dia lagi miskin, cewek bisa cabut gitu aja nyari yang lebih. Enggak. Perempuan tidak seperti itu. Ada yang tertentu, kayak gitu. Iya. Tapi kayak dan sekarang banyak. Gitu ya. Dan sekarang banyak dengan mengatasnamakan ya realistis aja lah gitu.
Ada satu hal lagi yang gue mau bantah dari omongan banyak perempuan. Sorry, ini bisa jadi pro kontra menurut gue. Ini menurut gue bisa jadi pro kontra. Tapi ini menurut gue bener. Banyak sekarang cewek bilang gini, gue dihidupin orang tua gue dari besar sampai gede, disekolahin, dikuliahin, make up gue harganya mahal, skincare gue mahal, perawatan gue mahal. Masa ada cowok datang ngajak hidup susah, gue bisa balikin. Ya kan? Dihidupin orang tua gue mahal, masa ada cowok tiba-tiba ngajak susah? Itu cowok yang ngajak hidup susah emang dari kecil nggak disekolahin. Kehidupan dia nggak mahal, ya kan? Masa tiba-tiba ketika dia udah punya duit buat ngasih makan anak orang yang dia kagak kenal, mendingan buat orang tua dia? Nggak bisa lah. Semua hidup itu sama-sama. Yeah. Sama-sama. Cuman maksud gue, cowok yang baik itu adalah cowok yang nggak akan mengajak cowok yang susah. Gue pernah denger Prilly ngomong gini. Sebenarnya kalimat pernyataannya aja. Kadang cowok ngomong, yuk kita hidup susah bareng-bareng. Maksudnya tuh bukan ngajak hidup susah. Siapa sih yang mau hidup susah, Fir? Nggak ada. Cuman kalimatnya salah. Sebenarnya maksud cowok itu, bener Prilly pernah ngomong, bukan hidup susah. Tapi maksudnya adalah, aku sekarang lagi berjuang. Temenin aku berjuang yuk. Nanti kalau aku udah punya, aku akan ngasih segalanya buat kamu. Itu kalimat yang cewek mau denger. Cuman ketika kita ngebilang, nanti kita hidup susah dulu ya. Ya cewek pasti, oh kok susah ini gini. Karena menurut gue gini ya, gue pernah ngebaca itu juga tuh. Gue mau nemenin lu dari nol, tapi yang gak nol banget, standarisasi nol dan standarisasi susah kita kan berbeda-beda gitu kan. Dan kelihatan lu bukan tipe orang yang di nol aja gitu. Iya, maksud gue kayak kalau lu mau gue temenin hidup susah, ayo. Tapi maksudnya gini, kalau lu mau gue temenin dari nol, ayo. Gue temenin lu dari nol, tapi jangan nol mulu dong anjing. Iya, lu berkembang juga lah. Lu buktiin lu naik lah pelan-pelan bareng sama gue gitu kan. Lu tau gak, banyak orang bilang kita tuh hidup tuh udah nggak boleh pakai pemikiran zaman dulu. Harus pakai pemikiran ya harus upgrade. Cuma lo tau nggak masalah ini solusinya zaman dulu. Orang tua dulu pernah ngomong apa? Cari yang setara, yang sederajat. Kalau lo nyari setara, sederajat nggak bakal ada masalah kayak gini. Berarti kan hidup itu bukan tentang zaman sekarang, zaman dulu. Kalau yang dari zaman dulu omongannya works, ya lo ikutin. Kalau yang zaman sekarang bisa bagus, ya lo ikutin. Ya karena berkesinambungan aja kan semuanya itu. Bisa. Tapi kalau misalkan lo memang mau, karena ketika lu mempacarin mengajak serius orang ya ekonominya di atas, derajat di atas lu, ya lo siap dengan fighting spirit, lo harus lebih. Lo harus tahu, anjing ada kemungkinan gue diinjek sama keluarganya. Gue butuh waktu 5 tahun, 10 tahun sampai akhirnya gue dianggap jadi orang. Itu harus terima itu. Karena lo memilih, makanya kan keputusan memilih seorang itu kan berat banget, Fir. Nah makanya kenapa tahu nggak gue sampai sekarang masih nahan-nahan. Kenapa? Karena kalau ditanya nih ya, gak mungkin deh kayaknya gak ada yang deketin gue. Lo, ya. Semua orang tuh ngomong kayak gitu. Juga. Iya kan, lo juga gak mungkin deh Fir. Kayaknya lo juga gonta-ganti bla bla dekat sama orang ini itu. Masa gak ada satu sih yang lo pertahanin? Jawabannya satu. Apa? Karena gue di posisi gue saat ini sebagai perempuan yang sudah banget pengen menikah dan kayak gue mikirnya udah jangka panjang gue nanti ke depan. Ketika gue berkenalan lagi sama satu laki-laki baru nih ke hidup gue, oke, misalnya anggaplah kita pacaran dulu gitu kan. Sementara kita pacaran, gue ngeliat elunya dulu nih. Ketika gue ngerasa oke, kayaknya gue udah mulai cocok sama orang ini secara person, ini satu personnya doang nih, gue makin menelusuri dalam ke keluarganya. Mungkin nggak budidaya, adat istiadat, kultur dan segala macam yang dia punya bersama keluarganya dulu bisa cocok untuk gue nggak? Gue mau nggak jadi kayak gitu, gue mau nggak untuk ikut serta membangun budidaya itu juga ada di hidup gue. Karena lo nggak mungkin datang keluarganya terus ngambil dia gini aja. Enggak, karena kan gue yang akan dibawa nantinya. Perempuan tuh sulitnya kayak gitu loh. Kalau laki-laki menikah ya lo nggak bawa perempuan, anjir. Lo menuntut perempuan untuk masuk ke dalam siklus keluarga lo yang kita belum paham. Nah perempuan yang dibawa itu kan harus ngelihat kalau nanti misalnya terjadi ada apa-apa sama mertua kayak gimana, kecekcoknya apa segala macam. Karena gue nggak biasa, makanya banyak sekali halo-halo besti yang DM ke gue juga kayak mereka tuh cerita enggak nih nanti di dunia pernikahan tuh nggak kayak gitu, nggak semulus apa yang lo bilang di podcast lo bla 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 segala macam. Berarti itu lo nggak bener-bener selektif dari awalnya. Karena yang perlu lo selektif itu bukan orangnya doang anjir, seluruh semuanya. Makanya gue bilang pernikahan itu adalah ibadah terlama. Iya dong. Jaminannya surga. Jaminannya surga, betul. Dan itu tuh nggak ada jalan muter balik, lurus terus aja. Mau lo endingnya cerai, mau apa ya udah lo lurus. Udah nggak ada muter tuh, ibaratnya gitu kan. Jadi yang harus lo terima itu package. Nggak cuma si orangnya doang, nggak cuma si pacarnya gue doang ini, nggak cuma si suaminya gue doang ini, tapi keluarganya kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana, visi misi dia ke depan kayak apa, target suksesnya dia kayak gimana.
nanti buat anak kedepannya kayak apa, turunan kita, abis itu teman-temannya kayak apa, pekerjaannya dia, musuh-musuhnya dia, bagaimana cara dia menyelesaikan satu konflik, itu tuh mesti dilihat. Dan orangnya aja itu juga bukan cuma kayak pola pikirnya dia nanti dia akan ngebawa gue sebagai istrinya dia akan kayak gimana, enggak. Tapi how tuh dia nge-handle it dari mulai sensitivitas gue di masalah naluri, di masalah nurani, sama nanti kebutuhan gue on logical di masalah realistis. Karena kan kadang ada orang yang kayak gini kalau di hubungan rumah tangga yang gue lihat dari konfliknya teman-teman gue ya, misalnya dia kayak ya memang kebutuhan materi gue terpenuhi, tapi kan kebutuhan secara dalam dirinya gue, nuraninya gue enggak. Misalnya kayak dia terlalu sibuk lah, dia nggak pernah ada waktu di rumah untuk yang apa-apa segala macam lah. Dia pulang ke rumah hanya perkara anak lah, bla 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 bla. Dia lebih mementingkan apa? Nah itu tuh gue nggak mau untuk kayak gitu. Jadi gue seselektif itu sekarang, semilih itu berdasarkan pengalaman dari apa yang gue laluin, dari apa yang gue lihat, dari apa yang gue denger. Dan itu mesti benar-benar kayak jelinya tuh ujung banget gitu. Makanya gue setuju banget. Makanya gue mohon banget. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sering banget dibilang seperti ini, makanya jangan terlalu banyak milih, please jangan dengerin. Lo please, milih. lo mau umur berapapun, perempuan cuma dikasih kesempatan memilih satu kali. Gue mau nikah sama dia, sisanya lo nggak bisa milih, karena lo udah full jadi makmum. Makanya fokus, nggak usah dikejar waktu. Tunggu aja waktu yang tepat, sampai lo ketemu pilihan yang tepat. Karena gue ulang sekali lagi, perempuan dalam pernikahan hanya satu kali dia dapat kesempatan memilih, yaitu memilih untuk menikah sama dia, memilih untuk dia menjadi imam saya. Selesai dari situ, lo harus ikut suami lo kemanapun, apapun keputusannya. Oke? Jadi jangan buru-buru lah memilih maksud gue. Kenapa tadi Bocong bilang sampai karena lo abis itu kan ngikut keputusannya apapun, bagaimanapun dan segala macam ya. Kalau nanti di kedepannya ada yang tidak cocok sama lo, karena banyak kemarin kan kita sempat berdebatin soal ngikutin imam dan ini sebagai makmum ya. Banyak orang yang bilang nggak gitu lah, keputusan itu harus berdua bla bla bla. Lah karena dari awal lo milihnya, kalau lo dari awal milihnya sama orang yang udah cocok, yang diskusi, ya dia akan diskusi. Tapi kalau dari awal lo milihnya sama orang yang aduh dia galak nih, semoga abis nikah dia berubah. Ya, makanya kan kita sempat dapat banget banyak head comment ya untuk masalah yang itu. Yang salah itu bukan opini kami, tapi kayak gimana lu dengan menjalani hidup lu dan menjalankan hidup lu dengan orang yang udah lu pilih. Iya, gitu, karena ketika gue ngomong, lu cuma dikasih milih satu kali. Tapi lo bisa bilang, enggak, pernikahan kan diskusi gini-gini. Kalau lo memilih orang yang bisa diajak diskusi. Kalau lo nggak memilih orang yang bisa diajak diskusi, dengan harapan, aduh karena gue udah tertekan nih, umur gue udah segini, ya udahlah yang penting nikah dulu. Nanti insya Allah udah jalan. Enggak, itu pilihan lo. Tapi kalau lo memilih sama orang yang baik, yang bisa diskusi, yang tanggung jawab, ya lo berarti punya pilihan yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan lo kontra sama omongan kita, tapi ternyata pilihan lo yang salah dari awalnya gimana gitu. Iya, makanya sebenarnya gini, mungkin agak kita perlu urus dulu ya. Kalau perempuan itu cuma punya pilihan satu kali seumur hidup ibaratnya gitu, cuma kayak berhak memilih yang pasti, yang benar-benar jadi tolak ukur ujungnya itu cuma satu kali. Padahal kalau pasti banyak banget kok kalau biasanya yang pasti bakal bilang kayak enggak lah, perempuan tuh bisa memilih banyak hal. Betul, sebelum menikah. Betul. Kalau lu udah menikah, lu tetap boleh memilih hal-hal yang lain, either karir atau keturunan segala macam. Iya, lu boleh. Kalau pilihan yang di tengah-tengahnya nih, abis itu lu ngebayarin sisa hidup sama si orang ini tepat, paham kan? Karena sebenarnya makanya gue bilang kenapa pernikahan itu segitu kompleksnya kalau harus kita bahas. Karena itu adalah ujung tombak hidup lu di masa mendatang yang lu nggak tahu apa. Lu nggak ngebayarin orang dalam pernikahan, lu tuh nggak ngebayarin masa lalu seseorang, tapi masa depan seseorang yang lu sama sekali buta. Kalian berdua tuh sama-sama buta, nanti kedepannya akan kayak gimana. Jadi lu boleh ngelihat masa lalu dia seperti apa, tapi bukan menjadi tolak ukur untuk menjadi ajang pembelajaran adaptasi diri. Betul. Agree nggak lu dengan masa lalu itu? Agree nggak lu dengan semua yang ada di balik si pasangan lu? Karena nantinya lo akan ngebangun masa depan yang lo nggak tahu di depan tuh ada apa. Betul. Dan berdua sama-sama buta dua-duanya. Dan itu perlu duduk bareng untuk didiskusikan. Akan seperti apa kalian membangunnya, walaupun tetap aja mungkin akan ada kepleset-kepleset dikit. Tapi itu wajar. Cuma tetap aja kalian berdua tuh ujungnya nantinya. Semua keputusan lo di depan tergantung siapa yang lo pilih gitu kan. Iya.
Dan itu hal yang menurut gue membahas dari split bill menuju ke ajang series. Karena kenapa endingnya kita ke arah pernikahan? Karena kita berdua di umur yang segini ya gitu. Kayaknya kita lumrah sekali untuk ngebahas hal yang lebih intim dan ngebahas hal yang lebih jauh gitu. Lebih kompleks daripada hanya sekedar bayar bill waktu lagi pacaran. Pernikahan aja ada kok. Benar, karena gini, ketika lo sudah di umur tertentu, bukan umur ya, di fase hidup tertentu, udah nggak mikirin lagi gue pergi tadi siapa yang bayar, malah lupa gue yang bayar apa dia yang bayar gitu. Udah ya udah lah gitu. Itu bukan menjadi satu konflik permasalahan yang besar, tapi itu bisa menjadi bibit. Karena ada kemarin tuh ini ada satu berita lagi, mungkin boleh ditampilin juga, di mana mereka menikah terus lahiran. Iya, jadi gini ceritanya. Jadi ada pasangan suami istri gitu. Nah mereka itu dari awal tuh sistemnya split bill. Dan orang tuh sangat memuja mereka, kayak hebat banget ya udah nikah masih split bill. Jadi kayak rumah mau gimana nih patungannya kita 50-50 apa segala macem. Makan keluar patungan. Terus sampai ada tapi mereka tuh sangat dipuja sama orang-orang. Sampai ada akhirnya momennya lahiran. Mereka udah ngitung nih, oh kita butuh 10 juta buat lahiran. Ya kan? Patungan tuh 5 juta. Karena kan keputusan bersama dong untuk punya anak. Ketika lahiran itu hitungan normal, lahiran normal. Ketika hari H, ternyata istrinya tuh nggak keluar anaknya. Dan ternyata harus sesar. Karena istrinya udah sakitan banget. Udah sakit banget, akhirnya istrinya bilang, oke, saya sesar. Dan sesar itu 50 juta. Tiba-tiba di tengah-tengah itu suaminya bisikin dia, by the way sesar ini kamu yang bayar ya. Karena satu, ini demi kenyamanan kamu. Aku nggak ikutan. Dua, ini keputusan kamu. Efek dari split bill tuh bisa seperti itu. Dan gue juga pernah ngelihat ini ada satu berita ya, jadi si suaminya tuh meninggal. Nah terus si bapak mertuanya ini minta seluruh hartanya. Oh iya, itu belum lama. Rumah, mobil segala macam itu tuh di atas dibalikin ke bapaknya karena katanya itu punya anaknya ya kan yang meninggal itu. Padahal waktu ngebeli itu semua si ceweknya ikut ambil andil. Kayak ya gue juga ada uang gue di situ bla bla segala macam. Padahal dari segi hukum itu ya udah haknya si istri karena masih ada turunannya, ibaratnya kayak gitu, masih ada satu keluarganya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu tuh jangan sampai yang tadi kita bahas semuanya ya, dengan kasus-kasus case yang tadi kita sudah paparkan juga sama teman-teman Halo Habesti di luar sana yang nonton ini, adalah konsepnya satu, bener-bener lo mesti mencari orang yang pas banget buat lo untuk ngebayarin masa depan lo berdua, bukan lo lagi doang nih, tapi berdua. Pastikan elunya dan pastikan pasangan lu berikut dengan turunan-turunannya. Pun di belakangnya tuh ada banyak kejanggalan sama masa lalunya mereka, misalnya kayak keluarga, faktorisasinya. Iya banyak macam. Ya kan? Nanti next kita bahas generasi sandwich. Iya boleh. Nah itu pertama. Kedua, kalau misalnya ada apapun yang kalian lakukan itu adalah kalian tahu informasinya internal, personal, udahlah jangan terlalu on public banget. Karena nanti jadi blunder sendiri ketika kalian ada apa-apa. Betul. Ada kok, kalian bisa kok, punya kuasa kok untuk mengkeep beberapa hal di dalam diri kalian gitu. Ya nggak perlu halayak ramai itu tahu. Betul. Karena blundernya digital dan perkembangan media sosial pada saat ini itu juga bisa jadi bumerang untuk diri sendiri. Nggak harus influencer doang loh. Iya nggak harus influencer doang, siapapun. Karena sekarang kan media bisa dipergunakan sama kalangan manapun kan. Betul. Dengan usia berapapun kan. Jadi betul. Be careful sama omongan orang lain karena bisa jadi itu menjadi bibit untuk kehancuran lo pribadi gitu. Jadi please tetap pisahin mana yang lo bisa buka ke halayak ramai, mana yang tidak perlu. Tetap punya apa namanya, boundaries lah. Iya tetap punya boundaries lah, tetap punya privacy lah untuk diri lo. Karena buat influencer aja yang kehidupannya udah di on public semua aja tuh risih. Dan masih berusaha nutupin apa yang perlu ditutup. Masa kalian mau segitu mengumbarnya pada akhirnya apa? Zong sendiri kan. Apalagi masalah pasangan, maksud gua kalau masalah split bill, pasangan lo nggak bayar split bill, pasangan lo melakukan tanggung jawabnya, kayaknya bukan sosial media tempat tepat buat lo cerita deh. Iya. Orangnya langsung, sifat lo kayak gini, gue kayaknya kurang nyaman deh. Gimana kalau kita gini. Karena kalau lu balas itu on sosial media, ini menurut gua pribadi ya, pendapat gua pribadi. Karena kalau lu balas itu on sosial media, banyak campur tangan kepala lain dan suara lain. Dan lu malah bingung sendiri jadinya. Iya, kedua, lu akan ngebuat diri lu sama aja. Tujuan lu pertama untuk nge-share kan karena lu pengen ngasih tahu lu korbannya gitu kan. Betul. Tapi ketika lu men-share itu on public dan banyak kontra ataupun banyak buah pikir di luar sana yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang lo harapkan, lu terlihatnya bukan juga sebagai korban tapi pun pelaku.
Dan lu jadi siap nggak nggak untuk beda. itu? Nah, dan lu siap nggak untuk itu? Jadi lu nggak beda sama orangnya. Jadi kalau menurut gua ketika lu ada masalah, apalagi terutama untuk masalah di hubungan ya, baik pacaran, suami istri atau segala macam, coba diskusikanlah sama orangnya langsung yang bersangkutan. Kasih tau lah ke dia apa yang sebenarnya lo agree atau tidak agree-nya, baik atau buruknya. Karena yang ngejalanin kalian, ingat hubungan itu 2 orang, bukan ribuan orang. Satu rumah adanya cuma rumah tangga, ada 2 suku kata doang itu. Suami istri cuma ada 2%. Udah nggak ada yang lain-lain ya. Kalaupun ada itu jatuhnya selingkuh, udah beda tuh. Iya, benar. Ibaratnya gitu. Jadi ya selesaikanlah sama orangnya dulu pertama. Kalau memang itu tidak baik, tidak selesai dan itu perlu diantisipasikan atau perlu campur tangan orang lain, carilah orang yang memang kompeten. Iya. Entah profesional kah, entah pihak keluarga kah, entah memang aparat hukum kah gitu loh. Ya udah sampai di situ aja. Selebihnya baru on public, itu udah Betul. selesai public. Jangan ini mah baru masalah sama orangnya belum ngomong, tahu-tahu udah ke public. Karena Benar-benar setuju. publik itu lo nggak bisa nutup ribuan mulut di luar sana dan lo nggak bisa ngedorong, Nggak bisa. ngedirect Tapi- pikiran orang sesuai dengan apa yang lo mau. Lu cuman bisa kontrol action lo pas lagi emosi aja. Betul, karena dunia itu nggak muter di kamu aja sayang. Iya betul, setuju. Dunia muter di seluruh umat manusia. Iya. Menurut gue, jadi kayak Oke. kalau teman-teman suka sama bahan diskusi Keren. ini, gue sih lumayan suka dan gue pasti pengen banget ngulik. Tapi memang di season Oke. 4 ini durasi kita memang kita persingkat agar lebih padat Betul, betul. obrolannya. Dan lebih seru kok. Lebih seru. Makanya kalau teman-teman Aloha Besti mau kita ngebahas lagi, kita ngedalamin lagi atau segala macam, biar topiknya juga nggak itu lagi kalian bosen, silakan tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau datang juga boleh banget. Boleh. Caranya adalah cuma tinggal tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, DM kita ke Instagram Bloom Media, Instagram Aloha Hati ataupun Instagram kita berdua. Boleh dong. Dan buat teman-teman juga yang mungkin mau penggal episode ini, potongan-potongannya Silakan. silakan saja, tapi jangan lupa dituliskan kredit title-nya Betul. agar teman-teman di luar bisa nonton secara fullnya dan bisa ikut serta dalam diskusi kita kali Betul. ini. Ingat ini hanya sebuah diskusi dan opini kita masing-masing. Betul. Boleh ada pro, boleh ada Ada kontra, kontra. silakan aja. Betul. Yang tidak boleh adalah menggiring dan menuntut Kami pikiran harus orang lain sesuai dengan pikiran kalian. Nah beda-beda ya, silakan Iya. saja gitu. Menurut gue itu. Jadi Oke. teman-teman sampai bertemu lagi di episode yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai bertemu lagi di episode berikut ya. Dah. Cing. Keren.